sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
Padang gurun yang mempersatukan Allah dan umatnya. Kita buka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25, ayat yang ke-8 sampai 9. Saya persilakan Bapak Ibu saudara sekalian membaca bersama-sama dengan saya pada hitungan yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama Keluaran 25 ayat yang ke-8 dan 9. Berkata demikian. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, judul khotbah pagi ini padang gurun yang mempersatukan Allah dan umatnya. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian seringkali digambarkan dalam perjalanan sebagai perjalanan hidup manusia di bumi ini. Mesir seringkali digambarkan sebagai kehidupan dunia yang penuh dengan hedonisme, dan Kanaan sebagai tempat perjanjian Allah. Bagi kita semua tempat perjanjian Allah, hidup yang kekal di Yerusalem baru. Dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Allah memerintahkan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada masa itu. Yang pertama di ayat 28, di ayat yang ke-8 tadi. Di sana dikatakan, mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Dalam satu terjemahan lama, di sana dikatakan demikian. Keluaran 25 ayat 8. Maka hendaklah mereka membuatkan aku sebuah baitul muqaddis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dipakai kata baitul muqaddis dalam terjemahan ini artinya adalah tempat yang suci. Ingat baik-baik, berkali-kali saya sampaikan kepada jemaat bahwa kata suci dalam bahasa Yunani itu hagios, artinya sesuatu yang dikhususkan untuk Allah, dipisahkan dan dikhususkan untuk Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di padang gurun dijadikan sebuah tempat yang dikhususkan bagi Allah. Padang gurun tetaplah padang gurun yang gersang. Sebelum Baitul Muqaddis itu, sebelum kemah suci itu didirikan, hal ini terjadi. Sejak perintah Allah disampaikan sampai masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, perhatikan, padang gurun itu gersang. Kemudian Tuhan, saya sempat perjalanan dari Israel menuju ke Mesir. Kalau kita perjalanan darat hari ini dengan bus 13 jam kurang lebih. Kita bisa melihat hanya padang gurun, tidak ada kehidupan. Gersang. Makanya gak salah Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita renungkan, kita flashback ke dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kalau kita baca ayat 17 di sana dikatakan, saya singkat, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ingat baik-baik, tanah padang gurun yang dikutuk. Tapi Tuhan berkemurahan. Tuhan memberikan satu perintah, bangun Baitul Muqaddis, bangun tempat kudus.
Dan kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian perintah Tuhan ini kepada Musa. Dalam ayat yang ke-20, ayat yang kedua sampai yang ke-7. Baitul Muqaddis, tempat yang kudus, tempat yang suci ini mahal harganya. Dan dibangun oleh persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat, tidak semua padang gurun dibangun menjadi tempat kudus. Tidak semua padang gurun. Pada saat bangsa Israel berhenti, dipimpin tiang awan dan tiang api, kemah suci dibangun, Baitul Muqaddis dibangun. Allah hadir. Ingat baik-baik. Dan tidak semua orang berkesempatan. Karena Alkitab berkata, hanya orang yang terdorong hatinya. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi ini mungkin hidup Anda dan saya seperti mengalami padang gurun ini. Tapi ada hal yang indah yang Tuhan mau izinkan. Di masa yang sulit ini, Tuhan mau Anda dan saya bangun Baitul Muqaddis. Bangun tempat yang dikhususkan untuk Allah. Ingat baik-baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tadi saya sampaikan dalam Keluaran 25 ayat 2 sampai 7. Jelas ini tempat yang sangat mahal. Tempat yang sangat luar biasa. Bahannya banyak perintah Allah. Tuhan hanya berkata, memerintahkan. Dan siapa yang terdorong hatinya? Itulah yang membangun. Itulah yang terdorong hatinya untuk memberikan persembahan. Untuk membangun Baitul Muqaddis itu. Ketika Baitul Muqaddis dibangun, Allah hadir di antara umatnya. Perhatikan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mungkin pagi ini kita di masa sulit. Pagi ini kita menghadapi masa-masa seperti padang gurun. Dengan berpeluh, dengan susah payah kita mencari untuk rezeki kita. Pagi ini bangun Baitul Muqaddis untuk Allah hadir dalam hidupmu dan hidupku. Dalam Roma 12 ayat 1 ingat baik-baik. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara demikianlah kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apapun yang Anda lakukan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau dengan kasih-Nya. Tuhanku memanggil saya dan kau. Katakan bersama-sama, pulang, pulang. Orang berdosa pulang, orang berdosa pulang. Ku memanggil engkau dengan kasih-Nya. Orang berdosa di masa yang sulit, siapkah Anda membangun tempat yang kudus bagi Tuhan? Untuk Allah hadir dalam hidupmu dan hidupku. Yang kedua, perintah Tuhan jelas.
berkata, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Terjemahan lain berkata, supaya aku duduk di antara mereka. Rupanya di masa padang gurun ini, Allah merindukan adanya persekutuan antara Allah dan umatnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di masa mungkin kita menikmati masa yang tidak nyaman ini, Tuhan rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Dengan tujuan. Di bagian yang kedua ini, yang pertama, kenapa sih Tuhan mau bersekutu dengan umat? Yang pertama, supaya umatnya menjadi kudus. Supaya umatnya dikhususkan untuk Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, gunakan waktumu dengan sungguh-sungguh. Ini masa di mana kita harus introspeksi. Masa di mana kita harus lebih dekat lagi. Masa di mana harus kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam Keluaran 19 ayat 6 berkata demikian. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah hadir dalam hidupmu dan hidupku. Engkau dan aku dikuduskan. Dipertegas lagi dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah kerinduan Allah untuk bersekutu dengan Anda dan saya. Supaya hidupmu dan hidupku dikuduskan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15-16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Haleluya. Di bagian yang kedua ini, kita melihat Allah rindu ada persekutuan dengan umatnya, supaya umatnya menjadi kudus. Dan di bagian kedua ini, selain Allah rindu umatnya menjadi kudus, Allah rindu untuk menyertai umatnya dengan keajaiban-keajaiban. Sampai umatnya berhasil masuk ke tanah perjanjian. Dalam Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itulah kerinduan Tuhan. Di bagian yang kedua, Tuhan mau memberkatimu dan memberkatiku. Tuhan mau memimpin engkau dan saya sampai ke tanah perjanjian Yerusalem Baru. Lebih daripada itu, sebagaimana permohonan Musa dalam Keluaran 33 ayat 14-15. Di sana dikatakan, lalu ia berfirman, Tuhan sendiri yang berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Ayat 17, Keluaran 33. Berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Haleluya. 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 Ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan. Karena engkau telah mendapat
Karena Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku mengenal Engkau. Renungkan firman Tuhan pada jam pagi ini. Apakah kerinduan Tuhan ini yang Tuhan izinkan untuk kita masuk di zona tidak nyaman? Padang gurun itu tidak nyaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Air susah. Di sana tidak ada pohon-pohon, tidak ada. Hanya yang ada hanya zaitun. Saudara, yang saya lihat ada pohon zaitun, pohon ara, pohon palm yang bertahan saja terhadap panas terik itu. Susah sekali kehidupan di sana. Kalau kita belajar di tanah Mesir hanya 4%. Sepanjang Mesir itu ada kehidupan. Hanya daerah-daerah yang dilalui sungai Nil ada kehidupan. Pada jam pagi ini renungkan. Tuhan rindu kita melewati padang gurun ini untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah lihat masa lalumu. Manis lembut Tuhan memanggil hidupku dan hidupmu. Mari. Panggilan Tuhan yang begitu indah di masa sulit ini. Jangan engkau lagi tinggalkan. Jangan lagi engkau berdalih-dalih. Datang kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pujian tadi yang berkata, ku tetap cinta. Adalah sebuah pujian yang diciptakan oleh seorang hamba Tuhan. Yang mengalami masa padang gurun. Itu adalah pengalaman pribadi dari seorang penulis. Dan bukan kebetulan, itu adalah pengalaman pribadi dari seorang anak hamba Tuhan. Cucu perintis GPDI di Tanah Karu. Adalah pencipta lagu Ku Tetap Cinta ini. Dan bukan kebetulan juga itu adalah adik daripada istri saya. Bapak Ibu yang saya kasih, itu adalah pengalaman pribadi dia. Bagaimana? Dia katakan, ku tetap cinta. Meskipun badai, topan datang menerpa. Karena terlalu banyak yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan akan menyertai engkau dan aku. Sampai kesudahan alam. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Buka hatimu. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terimalah persekutuan dengan Allah. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa. Haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya. Katakan, ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tetap setia. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Katakan bersama-sama, dimanapun Anda berada, terlalu banyak. Terlalu banyak. Katakan, Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap Setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita berdoa, hati
hati saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena di padang gurun yang susah ini, di masa-masa kita sulit ini, beberapa hari yang lalu, saya mendapat WA kesaksian yang hidup dari seorang ibu, di mana kita selalu berdoa untuk kedua putranya yang dinyatakan positif COVID-19. Saya hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Tuhan sudah dengar doa kita bersama. Kedua putranya sudah dinyatakan sembuh. Hanya bisa berkata Tuhan Engkau baik. Engkau baik. Tuhan akan adakan perbedaan antara orang yang di luar Engkau dan di dalam Tuhan. Mari, tinggal Engkau dan aku mau gak bangun Baitul Maqdis itu. Sekali lagi, ada banyak kesaksian, beberapa kesaksian yang saya terima beberapa hari ini membuat hati saya sebagai hamba Tuhan terus bersuka cita. Di masa padang gurun yang berat, Tuhan masih melawat umatnya. Mujizat Tuhan masih